Mauan hidup kaya atau mauan hidup sederhana? Saya udah tahu kalau ibu-ibu ditanya kayak begitu apa jawabannya. Begitu. Nabi dikasih pilihan, mauan jadi nabi kaya raya, jadi raja yang dipatuhi, yang dihormati, ataukah kamu mau menjadi seorang nabi yang hidup dalam keadaan sederhana, kadang mampu, kadang gak mampu, wahai Rasulullah, kadang lapar, kadang kenyang. Apa jawab Nabi Muhammad? Karena ini berkaitan sama diri beliau sendiri, beliau memilih bal abdan nabiyya. Saya lebih memilih untuk menjadi seorang nabi yang hanya jadi budak belaka. Aju'u yauman wa asba' yauman. Biar saya bisa sesekali kenyang, sesekali lapar. Hari ini bisa makan, besok harus puasa. Ini pilihan baginda kita Nabi besar Muhammad. In ji'tu dzakartu rabbi wa in syabi'tu syakartu rabbi. Kalau saya lagi kenyang, saya akan berterima kasih kepada Allah. Kalau saya lagi lapar, saya dengan mudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah. Karena orang kalau lapar lebih gampang zikir daripada orang yang kenyang. Untuk diri beliau sendiri, beliau memilih yang semacam itu, Bu, Kak, Dek, Nak. Tapi kalau urusannya umat, kata baginda kita Nabi besar Muhammad, khayyarani Allah baina an yadkhul nisfa ummati ilal jannah wa baina syafa'ah fahtartu syafa'ah. Kata Nabi Muhammad, Allah memberi pilihan untukku untuk masuk setengah umatku ke dalam surga. Kalau yang masuk hanya 3/4 yang seperti, hingga masuk semua umatnya ke dalam surga, para malaikat mengatakan, ma tarakta li ghadabi rabbika ahadan min ummatika ya Rasulullah. Engkau tidak menyisakan seorang pun dari umatmu untuk murkanya Allah Subhanahu wa taala, wahai Rasulullah. Nabimu memberi syafaat kepada seluruh umatnya. Nabimu Muhammad, Bu, Nabimu Muhammad, Kak, Nabi Muhammad, Kak, Nabimu Muhammad, Dek, Nabimu Muhammad, Dek. Bukankah Nabi kamu Sayyiduna Muhammad? Nabimu Muhammad memberi syafaat untuk seluruh umatnya, termasuk dirimu. Apalagi kalau dia berbicara tidak dari hatinya. Kalau ada orang ngomong, gak harus kamu dengerin. Apabila dia berbicara tidak dari hatinya. Kalau ada orang ngata-ngatain kamu, jangan dengerin. Dia gak lagi ngomong dari hatinya, dia lagi ngomong dari emosinya.
Bahkan sering saya sampaikan, kalau ada suamimu lagi ngomong dari hatinya, dia hanya sedang berbicara dari emosinya. Tapi kalau ada orang berbicara dari hatinya, dengarkan. Dengarkan. Yang dari hati seharusnya masuk ke dalam hati. Seperti saya sekarang, dan hanya dengan telingamu sekarang kamu dapat melihat saya dan mendengarkan ucapan saya. Meskipun sebagian yang di atas tentu juga nggak bisa lihat saya, tapi setidaknya kita sedang berada di dalam tempat yang sama. Maka dengarkan baik-baik ucapan saya dan hentikan bicaramu itu. Kegiatan lain, kalau di sini sekarang lagi ada yang check out Shopee, cepetan tutup HP-nya. Kalau sekarang ada yang lagi lihat status WhatsApp orang, segera tutup HP-mu itu. Kalau ada yang lagi bicara sama sampingnya sambil kipas-kipasannya nggak apa-apa, ngobrolnya jangan. Kenapa? Karena saya akan menyampaikan kepadamu sesuatu dari dalam hati saya, berdasarkan dari ilmu yang selama ini sudah saya pelajari. Dan saya akan menyampaikan sesuatu yang sangat penting bagimu, bisa jadi penyebab kebahagiaan hidupmu dunia hingga akhirat. Jika kamu tidak dengarkan atau tidak amalkan, khawatir jadi penyesalanmu dunia maupun akhirat. Simak baik-baik ucapan saya. Ustazah, apakah umat Nabi Muhammad bisa dapat syafaat Nabi Muhammad? Iya. Ustazah, apakah Nabi Muhammad memberi syafaat kepada seluruh umatnya? Iya. Ustazah, apakah seluruh umat Nabi Muhammad akan masuk ke dalam surga? Iya. Ustazah, apakah Nabi Muhammad akan memberi syafaat kepada saya? Belum tentu. Bukankah saya adalah umatnya Nabi Muhammad, Ustazah? Sekarang iya. Masalahnya, kamu belum tentu dianggap diterima sebagai umat Nabi Muhammad di saat kematianmu tiba. Sebab ada orang-orang yang hidup di kalangan umat Islam, menjalani kehidupan sebagai umat Islam, meninggal dunia di kalangan umat Islam, dikafani dengan kafannya umat Islam, disolatkan di masjidnya umat Islam, dikuburkan di pekuburan umat Islam, tapi di hari akhirat nanti dia tidak bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, karena saat meninggal dunia tak ada lagi iman Islam di dalam hatinya. Kita minta kepada Allah
Ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik wa tawaffani ala millatik. Ya Allah, wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami berada dalam keimanan kepadamu dan matikan kami ya Allah sebagai umat Islam, sebagai umatnya Nabi kami Muhammad. Kita minta kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan pernah kau cabut hidayah iman yang telah Engkau berikan ke dalam hati kami. Karuniakanlah kepada kami rahmat-Mu ya Allah. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Memberi. Teruslah berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Li khamsatun utfi biha naral jahimil hatimah, al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, bijahi walid Fatimah, umnun bihusnil khatimah, bijahi walid Fatimah, umnun bihusnil khatimah, ya Allah biha. Kita baca suratul Fatihah, kita minta sama Allah agar di saat ajal menjemput kita, kita ditetapkan iman Islam kita. Agar di saat ajal menjemput kita, Allah akhiri kehidupan kita dengan husnul khatimah. Agar di saat datang ajal menjemput kita, kita ditetapkan sebagai umat Islam. Kita ditetapkan sebagai umatnya Nabi besar Muhammad. Baca yang khusyuk untukmu, untuk orang-orang yang kamu sayangi, agar jangan sampai ketika ajal datang menjemput, Allah cabut iman di dalam hati kita. Al-Fatihah biniyati anna Allah yarzuquna husnal khatimah indal maut. Wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Ustazah, apa
usaha kita, biar kita ketika ajal menjemput kita, kita dimatikan sebagai umat Nabi Muhammad yang kelak di hari akhirat nanti dapat syafaat Nabi Muhammad, yang ditunggu sama Nabi Muhammad di depan telaganya, dirindukan oleh Nabi Muhammad, digiring di padang mahsyar dalam rombongan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika itu pertanyaanmu sesuai dengan tema kita pada hari ini, izinkan saya menyampaikannya padamu. Nomor 1, tinggalin dosa. Sebab dosa bukan jalannya Nabi Muhammad. Sebab dosa adalah jalannya setan. Sebab dosa adalah lawan dari jalannya Nabi Muhammad. Ketika kamu memilih jalan dosa, kamu sedang menjauh dari jalannya Nabi Muhammad. Kamu sedang menjauh dari jalannya Nabi besar Muhammad. Maka saya sampaikan kepadamu, Dek, jangan pacaran. Pacaran mendekatkanmu kepada zina. Dan kalau kamu kerjakan itu, kamu sedang menjauh dari jalannya Nabi Muhammad. Pacaran membuatmu punya hubungan dengan seorang laki-laki. Jangan sampai kamu punya hubungan dengan perbuatan-perbuatan dosa, terutamanya adalah dosa-dosa besar. La yashrabu syarib hina yashrab wa huwa mu'min. Demikian pula Nabi Muhammad mengatakan, peminum minuman keras atau yang sekarang yang terjerumus dari perbuatannya tersebut meninggal dunia, dia tidak akan meninggal dunia sebagai umat Islam. Tinggalkan dosa, termasuk dosanya riba. Apa itu Ustazah? Pinjol. Hati-hati. Kamu pinjam baik secara online ataupun kamu pinjam dengan pinjaman-pinjaman berbunga. Punya istilah masing-masing di setiap daerah. Ada yang istilahnya rentenir, ada yang istilahnya bank keliling. Ataupun bahkan kamu pinjam kepada tetanggamu. Pinjamnya 1 juta, bayarnya 1.100.000 seminggu. Kalau nggak bayar sampai 2 minggu jadi 1.200.000. Dan seterusnya dan seterusnya. Ribanya tambah naik, tambah naik. Hutangan yang semacam ini, Nabi Muhammad mengatakan, la'anallahu akilur riba wa mukilah wa katibah wa syahidah. Allah melaknat orang yang meribakan uangnya, merentenkan uangnya, meminjamkan orang dengan hutang riba. Allah melaknat dia. Wa mukilah, dan yang hutang dengan hutangan riba, yang hutang ataupun yang menghutangi.
dilaknat Allah Subhanahu wa taala, wa katibah, bahkan adminnya yang nulisnya, wa syahidah, ataupun yang jadi saksinya, semua sama-sama dilaknat oleh Allah. Bahkan di dalam Al-Quran Allah menyebutkan orang yang menghutangi orang lain dengan hutangan riba, ataupun yang berhutang dengan hutangan riba, kalau tidak taubat dari dosanya, maka Allah dan Rasulnya akan mengajak perang dengannya. Diperangi, dimusuhi sama siapa? Allah dan Rasulullah Sayyiduna Muhammad. Saya baca Al-Quran dan sedikit banyak saya mengerti maknanya. Saya baca di seluruh Al-Quran hanya ada 2 dosa yang diancam sama Allah. Kalau kamu gak berhenti, aku akan perangi kamu, kata Allah. Diperangi sama Allah. Kira-kira ada gak orang menang kalau dia perangnya melawan Allah? Gak ada yang bisa menang. Mau sekaya apapun, mau sehebat apapun, Nabi, utusan yang aku utus, kamu malah bunuh dia, aku akan perangi kamu, kata Allah. Yang nomor 2 atau yang terakhir, yang diajak perang sama Allah, yang diancam perang sama Allah, bahkan bukan cuman sama Allah, tapi sama Rasulullah. Apa kata Allah? Sesudah Allah menerangkan tentang keharamannya riba, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa illam tantahu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kamu enggak berhenti dari menghutangi atau dihutangi dengan uang riba, dengan hutang berbunga, maka Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Bagaimana mungkin seseorang yang diperangi sama Nabi Muhammad akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad? Karenanya, jika ada di antaramu yang selama ini berani berhutang dengan hutang riba, segeralah bertaubat, segeralah berhenti. Ustazah, masalahnya saya butuh ustazah, darurat ustazah. Bu, Kak, saya sering sampaikan di mana-mana, sesedikit apapun uangmu cukup untuk membiayai hidupmu. Namun sebanyak apapun uangmu tidak akan cukup untuk membiayai gaya hidupmu. Maka kalau kepengen hidupmu damai, tenang, dan di hari akhirat nanti dapat syafaat Nabi Muhammad, hidup jangan banyak gaya. Jelas? Jelas? Enggak apa-apa kok kalau kamu enggak punya tas yang dipunyai sama ipar kamu. Enggak apa-apa kok kalau kamu enggak bisa kebeli sendal kayak saudara kamu punya, enggak apa-apa. Kalau kamu enggak beli seragaman, di majelis taklim kamu tuh enggak apa. Mana orangnya?
Masya Allah. Ayo bismillah, tinggalkan dosa. Tinggalin dosa zina, tinggalin dosa riba. Yang jadi istri, tinggalin ngomel-ngomelin suami. Emang dosa ya Ustazah? Lah kamu kira nggak dosa? Suaminya bilang, kamu tuh jadi istri kayak Sayyidah Khadijah gitu loh. Dijawab sama istrinya, Sayyidah Khadijah solehah karena suaminya kan Nabi Muhammad. Lah kalau suaminya kayak kamu, boro-boro dah. Bu, Sayyidah Asiyah solehah walaupun suaminya Fir'aun. Suami kamu kan gak Fir'aun amat. Emang gak kayak Nabi, siapa yang kayak Nabi? Tapi kan suamimu gak juga kayak Fir'aun. Suami saya gak kayak Fir'aun Ustazah, kelakuannya mirip. Enggak ya, bismillah. Biar jadi istri yang solehah. Istri yang solehah masuk surganya gampang. Kata Nabi Muhammad begitu, ayyuma imra'atin sallat fardaha wa samat syahraha wa ata'at zawjaha faltadkhulil jannah min ayyi babin sya'at. Kalau ada seorang perempuan sholatnya bagus, puasanya benar. Bener gimana Ustazah? Sebelum maghrib jangan buka. Puasanya bener, Ramadan dia puasain, yang utang-utang di bulan Ramadan dikotoin. Puasanya bener. Andai dia tidak punya ibadah sunnah sekalipun, sholatnya cuman fardu aja, puasanya juga cuman Ramadan aja sama kodoin Ramadan yang dia tinggalkan karena haid ataupun nifas. Tapi dia punya ibadah tambahan. Apa itu? At-ta'at zaujaha. Dia taat kepada suaminya, dia bahagiakan suaminya, dia berkhidmah kepada suaminya, dia benar memperlakukan suaminya, dia muliakan suaminya. Faltadkhulil jannah min ayyi babin sya'at. Kelak di hari akhirat dia diperbolehkan masuk surga dari pintu manapun yang dia inginkan. Selebihnya, kalau jadi istri tapi nggak solehah, kerjaannya marah mulu sama suaminya, sampai suaminya di kantor atau di tempat kerjanya, kalau dia dimarahin sama bos, kalau dia lagi ada masalah dalam kerjaan, selalu aja dia buka foto istrinya, terus dia bilang, sepanjang hidup saya sama kamu susah melulu, kamu gak pernah bikin hati saya seneng, kamu gak pernah bisa nyenengin saya, sengsara saya hidup sama kamu. Begitu saya kawin sama kamu, udah hilang kebaikan saya, kebahagiaan saya. Saya hidup sama kamu berasa kayak lagi berada di dalam neraka.
Kalau kamu berkata seperti itu kepada suamimu, Nabi Muhammad bercerita membuat perempuan tersebut terjerumus neraka jahanam 70 tahun lamanya. Demi surgamu, Bu, demi surgamu, Kak, demi kebersamaan dengan Nabi Muhammad di akhirat, demi mempertahankan iman Islam di dalam hati, demi keselamatanmu kelak di saat sesudah kematianmu, jadilah istri yang solehah, yang sabar, yang sabar, yang sabar. Tapi suami saya, Ustazah, dia itu tingkahnya begini begitu. Sabar. Hidup memang pasti diuji, Bu. Pasti ada ujiannya hidup itu. Enggak ada yang enggak tuh Ustazah, si itu hidup enak melulu. Ya itu kan dalam penglihatan kamu. Dia mungkin enggak cerita atau dia mampu melalui ujiannya dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Saya bilang, mana saya tahu? Itu kan suami kamu, bukan suami saya. Kalau suami saya akan pelajari. Tapi karena itu suamimu, mestinya kamu yang pelajari bagaimana cara menghadapinya. Ujian saya sama aja Ustazah, dari dulu sampai sekarang. Ngadepin suami nih Ustazah, pegel hati saya. Bukan ujian kamu sama melulu dari dulu sampai sekarang. Kalau ujian kamu sama melulu dari dulu sampai sekarang, kamu tidak lulus saat mendapatkan ujian tersebut. Makanya ngadepinnya, melaksanakan ujian tersebut, ganti caranya. Suami marah, kamu balas marah, ya akhirnya marah-marahan. Mestinya gimana? Nah, kamu ganti cara. Orang tuamu, saudara-saudara, lakuan Allah kepadamu akan mirip dengan bagaimana kamu memperlakukan hamba-hambanya. Kalau kamu mau cubit anakmu, ingat anak marah kepadamu. Umat saya sembarangan aja kamu cubit begitu. Kamu, Bu, yang suka marah sama anak sendiri sekalipun, mau nggak kalau anak kamu dimarahin sama ibu yang lain? Nggak mau. Nabi Muhammad juga begitu. Nabi marah kalau kamu berbuat jahat kepada anakmu. Nabi marah kalau kamu pukul, kamu cubit, kamu jewer anakmu. Kata Nabi, sembarangan aja, dia adalah umatku, kata Nabi. Dia umatku. Tengadah tanganku untuknya, sujud panjangku untuknya. Bagaimana mungkin kamu menyakiti umatku? Jangan sakiti hati anak-anakmu. Saya mohon kepadamu, jangan. Biar kita sama-sama pantas untuk ada dalam rombongan Nabi Muhammad. Insya. Tapi kalau disimpan di hati tahu siapa yang dia cintai. Betul? Hati gak suka menghapus siapa yang dia cintai. Maka kita biar sama-sama meletakkan orang yang kita sayangi di itu ini.
Nabi nggak ngajak kita ke neraka, Nabi ngajak kita ke surga. Yang terakhir, kalau kamu kepengen barengan sama Nabi besar Muhammad, cintai Nabi Muhammad dan cintai siapapun yang dicintai sama Nabi Muhammad. Sebab almar'u ma'aman ahab, yang tidak bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Iya, karena memang hadisnya sedang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah cerita, satu malam baju yang saya mau pakai robek. Akhirnya saya jahit, biasa benangnya habis, saya mau masukin lagi benang ke jarumnya. Lampu tempel di kamar saya mati, minyaknya habis, mati. Kaget, jatuh tuh jarumnya, nyari-nyari Sayyidah Aisyah, gelap kan, nggak ketemu tuh jarum. Id aqbal alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat saya udah setengah putus asa nyari tuh jarum nggak nemu-nemu, tiba-tiba Nabi Muhammad masuk ke kamar. Ketika Nabi Muhammad baru melongok kamar begini, saya segera menemukan jarum saya yang hilang tadi. Sambil saya memandang jarum, saya pandang wajah Nabi Muhammad. Saya katakan kepada beliau, ma adwa anuraka ya Rasulullah. Duhai, alangkah sangat terangnya cahayamu itu wahai Rasul. Nabi kemudian berkata, fawail liman la yarani yaumal qiyamah ya Aisyah. Celaka orang yang di hari akhirat nanti tidak dapat memandang wajahku wahai Aisyah. Celaka orang yang tidak dapat memandang wajahku wahai Aisyah. Karena Bu, Kak, Dek, sebelum masuk surga tuh ada jembatan Sirat, ada Sirat. Jembatan tersebut terletak di atasnya neraka. Masa perjalanan 500 tahun. Kalau jalan biasa gitu, bukan cuman 10.000 langkah, 500 tahun jalan baru bisa nyampe ke surga. Masalahnya saat kamu jalan itu melewati neraka dengan berbagai macam pintu-pintunya, yang kalau kamu waktu di dunia mengerjakan dosa-dosa, ada neraka buat tempatnya orang yang ninggal sholat, ada neraka buat tempatnya orang yang gak bayar zakat, ada neraka buat orang yang suka pinjol ataupun hutang berbunga, ada neraka buat orang yang suka nyakitin hati suami, ada neraka, segala macam dosa-dosa. Kalau kamu lewat di atasnya dan kamu melakukan salah satu dosa tersebut, neraka tersebut akan memanggil namamu hingga membuat kamu terjerumus masuk ke dalamnya. Saat itu kalau kamu adalah seseorang yang punya cinta kepada Nabi Muhammad, Allah akan perlihatkan kepadamu wajahnya Nabi Muhammad yang ada di depan pintu surga, di atas mimbar. Kata Nabi, wa mimbari ala yasari arsyir rahman. Mimbar saya terletak di samping kiri arsy Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kamu mau terjerumus ke dalam neraka, kamu bisa lihat wajahnya Nabi Muhammad, kamu hatimu kepada Nabi besar Muhammad. Saya tahu, saya sering menyampaikan ini. Saya berharap ada satu waktu di mana kamu sungguh-sungguh mengamalkannya dalam hidupmu. Gak apa-apa sering dengar, biar yang lupa ingat lagi,